Dua korban kebakaran sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meninggal dunia usai sempat dirawat di rumah sakit. Sebuah truk mixer menyerempet sepeda motor yang dikendarai ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan. Sang ibu tewas di lokasi kejadian. Skuad Sumsel United membidik 3 poin pada laga perdana Championship 2025-2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, 2 korban kebakaran sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meninggal dunia usai sempat dirawat di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab insiden tersebut. 2 korban kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin meninggal dunia setelah sempat dirawat akibat luka serius. 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit pasca insiden pada 9 September 2025. Tim gabungan dari Polres Musi Banyuasin dan Polda Sumsel tengah melakukan penyelidikan dengan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik sumur dan lahan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Melakukan kegiatan penyelidikan ya, mudah-mudahan nanti bisa diungkap ya penyebab dari kebakaran tersebut, dan tentunya penyelidikan ini akan terus berjalan ya. Polis lain kemudian teman-teman melakukan olah TKP untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada di TKP. Ada 2 yang meninggal, benar tidak Pak? Ya, jadi saya mendapatkan informasi seperti itu ya, Bapak Kapolda Sumatera Selatan ya mengucapkan turut bela sungkawa ya, turut berduka cita kepada keluarga korban ya atas musibah ini. Sebelumnya kobaran api dari sumur minyak ilegal itu sempat membuat warga panik. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan total 5 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir truk di Palembang nekat melempar botol dan marah pada anggota Polantas Polrestabes Palembang setelah tak terima akan ditilang karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Seorang sopir truk di Palembang marah saat hendak ditilang anggota Polantas Polrestabes karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Ia melempar botol air mineral, marah pada petugas, bahkan mengancam akan memviralkan kejadian tersebut. Sopir itu juga menolak menyerahkan SIM dan surat kendaraan yang diminta. Peristiwa terjadi pada Rabu 10 Agustus 2025 siang di Jalan Soekarno-Hatta. Aksi nekat itu dipicu ketidakterimaan sopir atas sanksi tilang. Dan memotong dan menyampaikan kepada supir, ketika sampai di supir langsung membanting botol dan juga mengeluarkan kata-kata seperti yang di media medsos tersebut, sehingga anggota kami hanya menjelaskan kesalahannya dan menyampaikan bahwa pelanggarannya adalah ini, tetapi dari pihak driver tersebut tidak terima dan tidaklah video tersebut. Untuk menghindari kemacetan karena kondisi lalu lintas sedang padat, petugas akhirnya melepas sopir tersebut tanpa memberikan sanksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah truk mixer menyerempet sepeda motor yang dikendarai ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan. Sang ibu tewas di lokasi kejadian, sementara anaknya selamat namun luka ringan. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Afriani, pengendara motor yang membonceng anaknya, tewas setelah terserempet truk mixer dari arah yang sama.
Motor yang ditunggangi korban oleng hingga terjatuh. Afriani meninggal di lokasi, sementara anaknya ASP 5 tahun mengalami luka ringan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin untuk pemeriksaan forensik. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam keluarga. Kecelakaan 2 anak, dia meninggal. Langsung shock. Aku kan di rumah, dia sekitar jam 12 saya dapat kabar tanggung. Ada pirang tak dapat sebelum itu? Ada pirang tak dapat sebelum? Enggak ada, enggak kati. Tapi tanda-tanda juga Enggak tak kati. Omongan-omongan Enggak terakhir. kati, segala pun enggak kati. Itulah langsung buat kita terkejut kan Pak. Iya, aku tuh melongok kaget tuh karena itu enggak makna lah. Korban ini mau kemana Pak? Korban ini mau kemana? Ke Tanah Jambi. Tanah Jambi jemput anak sekolah. Oh iya, dia cuma balik Tanah Jambi, bolak-balik ke sekolah. Dikubur agak di mana Pak? Enggak tahu rencana ke Bunga, tapi enggak tahu lah dulu nengok keluarga gitu. Sopir truk bernama Denci 40 tahun melarikan diri usai kejadian. Sementara kendaraan yang terlibat dievakuasi ke pos Lakalantas terdekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang mahasiswa asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menjadi korban begal hingga mengalami luka serius. Aksi 4 pelaku itu disertai serangan sebelum melarikan motor korban. Dalam kondisi terluka, Bayu, mahasiswa asal Kayuagung Ogan Komering Ilir, melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban begal. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera kawasan Pemulutan Ogan Ilir, Selasa 9 September 2025 malam. Saat berboncengan dengan temannya menuju kos di Palembang, Bayu dibuntuti 4 pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor. Temannya ketakutan dan melompat, sementara Bayu terus dikejar hingga akhirnya ditendang pelaku sampai terjatuh. Sepeda motor dibawa kabur, sedangkan Bayu meminta pertolongan pengendara lain untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di dalam box itu ada waste bag, isinya dompet, SIM, sama ATM, terus ada gelang emas juga. Pelaku begal atau enggak? Pelaku begal 2 motor kalau tidak salah. Yang satu pakai Kailek, yang satu pakai Matic. Yang pakai Matic. Laporan korban sudah diterima di Polda Sumsel dan kasusnya tengah ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi 12 DPR mendorong penyesuaian harga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya yang dijual ke jaringan PLN naik dari Rp889 per kWh menjadi Rp1.600 per kWh. Komisi 12 DPR mendorong penyesuaian harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga surya di kawasan Cakabari Sport City Palembang agar sesuai tarif ideal. Dorongan ini muncul setelah tinjauan lapangan karena Indonesia tak bisa terus bergantung pada energi fosil yang menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan. Penyesuaian harga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan PLTS sebagai sumber energi baru terbarukan. Kita diskusikan dengan PLN karena memang listrik ini adalah masuk ke sistem PLN. Jadi diserap oleh PLN dan yang menjual, yang memanfaatkan adalah PLN. Tadi disebutkan sekarang dengan harga Rp889 per kilowatt jam. Nah, minta ditinjau, tadi bahkan menyebut kurang lebih 9 sen dolar kalau nggak salah sampai tingkatnya 1.600-an rupiah. Saat ini listrik hasil produksi PLTS yang dikelola BUMD sepenuhnya dibeli PLN untuk kebutuhan jaringan. Namun rencana penyesuaian harga tetap harus mempertimbangkan skala ekonomi, investasi, hingga biaya perawatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan.
Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Itu kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasannya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli, pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minuman jenis tuak. Kita lagi dalam ini tuaknya dari mana? Tuak yang masuk dari sini pantai itu kita dalami. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Masih juga di sini ada Razia ini digelar sebagai langkah pencegahan, mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, BKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan BKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami. Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah yang dikelola oleh PT Reki. Ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkannya satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang adalah penyisiran selama 1 minggu ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Masa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Forkopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, itu semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu tahu gimana? Nah, tenggat waktu ada 24 jam. 24 jam tadi untuk apa tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPR tadi sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui masa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan masa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota Ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, masa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan, ya. Dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang, dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Pak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Pangkal Pinang, Dirintel dan seluruh ojol Pangkal Belitung melaksanakan penyalilin doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga Syahid Husnul Khotimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan kepada Kapolri. Para ojol berharap
agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri, agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Kebakaran hebat melanda sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin menyebabkan 5 orang mengalami luka serius. Insiden ini mengungkap resiko besar aktivitas tambang minyak tanpa izin yang mengancam keselamatan masyarakat. Angkat bawah. La ilaha illallah. Sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin terbakar hebat pada Selasa 9 September 2025 sore. Kobaran api yang berasal dari sumur milik Wisnu ini sempat membuat panik warga sekitar. Insiden tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka serius saat berada di lokasi. Petugas kepolisian yang tiba di tempat kejadian melakukan pemadaman bersama warga dan api berhasil dikendalikan sekitar 30 menit. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah bukti serta meminta keterangan saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam pemeriksaan TKP juga terhadap tempat kejadian perkara, didapatkan fakta-fakta bahwa memang benar ada korban luka-luka dari kejadian tersebut, korban luka bakar sebanyak 5 orang yang saat ini masih dirawat secara medis. Dan saat ini kami masih melakukan upaya penyelidikan. Sebelumnya kami dari Polsek Bayung Lincir juga pernah melakukan upaya penutupan, tepatnya sekitar di bulan Juli kemarin. Namun saat ini mereka pelaku usaha tersebut masih kucing-kucingan. Sumur minyak yang terbakar kini dipasangi garis polisi sebagai upaya pengamanan. Warga diimbau untuk menghentikan aktivitas pengeboran ilegal yang beresiko tinggi memicu kebakaran, terutama karena minimnya standar keselamatan. Langkah ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang selebgram di Palembang, Sumatera Selatan melapor ke Polda Sumsel setelah mengalami ancaman dan penganiayaan oleh teman prianya sejak Desember 2023. Selebgram asal Palembang melaporkan teman prianya ke Polda Sumsel atas dugaan pengancaman dan penganiayaan yang dialami sejak Desember 2023 lalu. Konflik bermula dari selisih paham yang membuat terlapor tidak terima dijauhi pelapor. Ancaman dilakukan melalui pesan di media sosial, diikuti dengan penganiayaan berulang kali. Terlapor yang berasal dari keluarga pengusaha di Palembang bahkan diduga menyuruh orang lain untuk menyakiti pelapor. Dari beberapa kali penganiayaan itu kebanyakan karena selisih paham. Satu, selisih paham. Kedua, dari korban yang ingin menjauh dari terlapor, namun terlapor tidak terima. Untuk penganiayaan sendiri itu yang memiliki bukti konkretnya dari awal tahun 2025. Kemudian untuk pengancaman sendiri itu dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2025. Untuk yang penganiayaan tadi kapan dilaporkannya, Bang? Untuk yang penganiayaan itu sudah terregister di LPB nomor 802 Polda Sumsel itu di bulan Juni. Kuasa hukum terlapor membantah semua tudingan tersebut dan baru mengetahui laporan itu pada hari pelapor membuat pengaduan. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari kepolisian. Kita masih menunggu apakah memang ada panggilan resmi dari kepolisian dan apapun itu akan kita penuhi sebagai warga negara yang baik. Dan kami yakin kalau dari klien kami itu tidak ada permasalahan apapun dengan siapapun terkait yang sebagaimana disampaikan teman-teman terkait pengancaman Undang-Undang ITE. Yang melaporkan harus bertanggung jawab, harus membuktikan, dan kami kalau memang benar dilaporkan silakan dibuktikan, dan kalau itu tidak bisa dibuktikan itu mungkin kita akan melakukan hal-hal lain terkait dengan nama baik dari klien kami juga. Sebelumnya pelapor juga telah mengajukan laporan penganiayaan berat pada Juni 2025 dengan menyertakan bukti visum.
Hingga kini laporan tersebut masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang penjamret ponsel milik mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. Dari tersangka disita barang bukti ponsel milik korban. Tim Buser Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus MR tersangka penjamretan tas milik seorang mahasiswi. Ia ditangkap tanpa perlawanan saat mengendarai motor di kawasan Seberang Ulu. Dari tersangka, polisi menyita handphone milik korban. Aksi tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani 13 Ulu pada Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari silam. Saat itu korban VJ berhenti di pinggir jalan untuk membeli makan, tiba-tiba didekati tersangka. Tas lempang korban ditarik hingga ia terjatuh dan mengalami luka. Setelah berhasil membawa tas, tersangka kabur meninggalkan korban. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa satu buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Untuk sementara belum kita temukan data residivis, namun tetap kita akan lakukan pendalaman terhadap data pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen PT Sriwijaya Optimis Mandiri menunjuk Muhammad David sebagai Wakil Presiden Klub Sriwijaya FC. Sebelumnya, ia menjabat Asisten Direktur Bidang Kompetisi. Jelang bergulirnya Championship musim 2025-2026, manajemen PT Sriwijaya Optimis Mandiri menunjuk Muhammad David sebagai Wakil Presiden Klub Sriwijaya FC. Mantan asisten direktur bidang kompetisi itu menganggap jabatan baru sebagai tantangan untuk membawa Laskar Wongkito tampil lebih baik. Kalau target, dari sebelumnya sudah saya sampaikan, target kita Liga 1. Target kita tetap semoga kita berjalan lancar, mulus dari segi finansial, dari segi permainan, dari segi keberuntungan. Semoga kita dapat berjalan dengan baik dan bisa ke tahta yang lebih tinggi ya. Jadi semoga di tahun ini semoga menjadi tahunnya rezekinya Sriwijaya FC untuk naik ke Liga 1. Meski diperkuat mayoritas pemain muda, ia optimistis SFC mampu menorehkan prestasi. Manajemen pun berharap dukungan penuh pecinta dan supporter setia dalam mengarungi kompetisi musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United membidik 3 poin pada laga perdana Championship 2025-2026 saat bertandang ke markas Persikat Depok. Skuad Sumsel United siap melakoni laga perdana Championship 2025-2026 dengan bertandang ke markas Persikat Depok pada Sabtu 13 September 2025 sore. Pelatih Nil Maizar memboyong 23 pemain yang telah dipersiapkan secara matang, baik dari segi taktik, strategi, maupun mental bertanding. Kita tim bagus, tim yang anak muda, kombinasi anak muda yang senior, juga pemain asing juga bagus ya. Kita harus hati-hati, karena semua tim akan berjuang untuk bisa menang. Jadi kita awas, tidak bisa kita menganggap kita lebih hebat, dan juga kita menganggap kita lebih jelek, nggak boleh. Ya kita perang-perang aja, siapa yang terbaik di lapangan itu yang akan menangkan. Kemenangan di laga awal menjadi target penting, apalagi seluruh pemain dipastikan dalam kondisi prima. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. 2 korban kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin meninggal dunia setelah sempat dirawat akibat luka serius. 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit pasca insiden pada 9 September 2025.
Tim gabungan dari Polres Musi Banyuasin dan Polda Sumsel tengah melakukan penyelidikan dengan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik sumur dan lahan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Melakukan kegiatan penyelidikan ya, mudah-mudahan nanti bisa diungkap ya penyebab dari kebakaran tersebut, dan tentunya penyelidikan ini akan terus berjalan ya. Polis lain kemudian teman-teman melakukan olah TKP untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada di TKP. Ada 2 yang meninggal, benar tidak, Pak? Ya, jadi saya mendapatkan informasi seperti itu ya, Bapak Kapolda Sumatera Selatan ya mengucapkan turut bela sungkawa ya, turut berduka cita kepada keluarga korban ya atas musibah ini. Sebelumnya kobaran api dari sumur minyak ilegal itu sempat membuat warga panik. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan total 5 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Afriani, pengendara motor yang membonceng anaknya, tewas setelah terserempet truk mixer dari arah yang sama. Motor yang ditunggangi korban oleng hingga terjatuh. Afriani meninggal di lokasi, sementara anaknya ASP 5 tahun mengalami luka ringan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin untuk pemeriksaan forensik. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam keluarga. Kecelakaan 2 anak, dia meninggal. Langsung shock. Aku kan di rumah aja sekitar jam 12 saya dapat kabar tanggung. Ada pirang tidak sebelumnya? Ada pirang tidak sebelumnya? Enggak ada. Tanda-tanda juga tidak kati. Omongan-omongan terakhir. Tidak kati, segala pun tidak kati. Itulah langsung buat kita terkejut kan Pak? Iya, aku tuh melongok kaget tuh kenapa? Korban ini mau kemana Pak? Korban ini mau kemana? Ke Tanah Jambi. Tanah Jambi jemput anak sekolah. Oh iya, dia mau balik Tanah Jambi, bolak-balik kan sekolah. Dikubur agak di mana Pak? Tidak tahu, rencana ke Bundima, tapi tidak tahu lah dulu nengok keluarga gitu. Sopir truk bernama Denci 40 tahun melarikan diri usai kejadian. Sementara kendaraan yang terlibat dievakuasi ke pos Lakalantas terdekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United siap melakoni laga perdana Championship 2025-2026 dengan bertandang ke markas Persikat Depok pada Sabtu 13 September 2025 sore. Pelatih Nil Maizar memboyong 23 pemain yang telah dipersiapkan secara matang baik dari segi taktik, strategi maupun mental bertanding. Kita tim bagus, tim yang anak muda, kombinasi anak muda yang senior juga pemain asing juga bagus ya. Kita harus hati-hati karena semua tim akan berjuang untuk bisa menang. Jadi kita awas, tidak bisa kita menganggap kita lebih hebat dan juga kita menganggap kita lebih jelek, nggak boleh. Ya kita perang-perang aja. Siapa yang terbaik di lapangan itu yang akan menangkan. Kemenangan di laga awal menjadi target penting, apalagi seluruh pemain dipastikan dalam kondisi prima. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.